Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan laporan hasil survei kelompok kami, yaitu tugas evaluasi UI atau UX mockup rancangan aplikasi rumah donasi. Ini berikut dari kelompok 8 anggotanya. Di sini saya menggunakan Google Form untuk survei kepada responden. Ini adalah laporan hasil survei mockup. Di sini ada nama-nama respondennya. Ada 9 responden yang kami terima atau kami dapat. Di sini jenis kelaminnya. Di sini pekerjaannya. Rata-rata di sini pekerjaannya yaitu mahasiswa atau pelajar dari 9 responden tersebut. Di sini ada alamatnya. Nah, di sini dari hasil survei evaluasi UX rancangan aplikasi rumah donasi. Di sini ada pertanyaan, apakah user kesulitan mengerti konten atau tujuan dari sebuah tampilan? Dari rata-rata hasil survei yang didapat bahwa para responden tidak merasa kesulitan dari tampilan antarmuka aplikasi rumah donasi dan mudah untuk dipahami. Untuk pertanyaan kedua yaitu, bisakah kira-kira user melakukan login hanya dengan melihat tampilannya? Dari sini sudah terlihat bahwa para responden menjawab ya, berarti user bisa untuk login ke dalam tampilan antarmuka dari aplikasi fitur atau fungsi yang kurang atau perlu ditambahkan pada sebuah tampilan. Jadi masing-masing jawaban responden rata-rata menjawab tidak ada yang kurang pada fungsi yang, jadi rata-rata responden menjawab tidak ada fungsi yang kurang atau tampilan untuk ditambahkan. Tapi ada responden yang menjawab iya namun tidak menjelaskan di mana kekurangannya atau memberikan alasannya. Next. Yang keempat, apakah tampilan mudah atau sulit dinavigasi? Dari grafiknya dan dari tampilan dari grafiknya sudah terlihat bahwa dari tampilan para responden sangat mudah untuk dinavigasinya karena cukup jelas dan tidak sulit. Rata-rata masing respondennya menjawab mudah. Next. Pertanyaan kelima, apakah user mau menggunakan aplikasi dengan antarmuka seperti ini lagi? Rata-rata jawabannya ingin menggunakan antarmuka seperti ini. Jadi rata-rata responden ingin menggunakan antarmuka seperti ini lagi. Dan hanya sebagian yang menjawab tidak. Next, ya, pertanyaan yang terakhir, apakah navigasi berita dapat membantu Anda untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan? Jawaban responden hampir keseluruhan iya dari antarmuka aplikasi rumah donasi ini, bahwa responden sangat membantu dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan. Ini tampilan dari mockup rumah donasi tersebut. Oke, lanjut. Baiklah, di sini ada beberapa bentuk tampilan dari rumah donasi yang telah kita buat. Nah, di sini ada menu bagian awalnya. Ini ketika kita masuk ke menu aplikasi. Halaman pertama untuk memulai aplikasi. Nah, di sini ada halamannya. Di situ ada background tangan, terus ada logo rumah donasi. Nah, di situ ada teks. Tema ini sudah ada sedikit kebaikan, berbagi kebahagiaan. Nanti ketika kita ingin berdonasi, kita klik mulai untuk melakukan ke halaman selanjutnya. Nah, lalu di nomor 2 ini adalah halaman untuk login, dan di mana kita akan membuat akun atau kita udah punya akun. Nah, kalau misalkan kita belum punya akun, kita disarankan untuk mengisi pada nama, name,
lalu di situ ada mengisi email, lalu selanjutnya yaitu isi password. Nah, kita buat kata sandi, lalu setelah itu kalian klik daftar. Nah, di sini ada halaman login, yang ketiga ini ada halaman login digunakan untuk melakukan proses verifikasi. Nah, misalkan kalau kalian udah punya akun, udah terregistrasi. Nah, di sini adalah proses masuk untuk melakukan masuk akun. Di sini kalian cuma mengisi email dan juga password. Nah, ketika mengisi email dan password, kalian bisa langsung klik masuk. Lalu, andaikan di nomor 4 ini adalah tampilan ketika kita lupa dengan email atau kata sandi kita. Nah, kita bisa setel ulang menu lupa kata sandi tersebut ini untuk membantu bila user lupa dengan kata sandinya. Nah, ini adalah bentuk tampilannya agar kita dapat melakukan verifikasi melalui email. Seperti itu. Nah, tampilan yang kelima adalah kode verifikasi akan dikirim ke alamat email. Nanti ketika kita sudah melakukan email, verifikasi email, nah nanti kita akan mendapatkan sebuah kode verifikasi. Nah, di kode verifikasi tersebut akan dimasukkan ke dalam menu tampilan verifikasi, yang di sini ada verifikasi, lalu ada nama dan juga ada password. Nanti tinggal kita kirim. Nah, setelah kita kirim, barulah kita masuk ke menu home atau menu awal dari Rumsi. Nah, inilah tampilan boardnya di nomor 6. Beranda menjelaskan desain halaman menu yang digunakan untuk menampilkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Rumah Donasi. Nah, jadi kita bisa lihat tuh fitur-fitur yang apa aja yang di Rumah Donasi. Nah, ini adalah sebuah kategori-kategori yang ada di donasi. Kategori donasi ada pandemi corona, banjir bandang, bantu melawan kanker, tanpa ventilator NICU, anak-anak putus sekolah, anak-anak kebutuhan khusus. Jadi ini banyak banget kategori-kategori yang telah kita sediakan dari mulai pendidikan, sekolahan, sosial, ya. Nah, ini ada detail donasi. Nah, di sini selain kita memberikan tampilan juga, di sini juga kita memberikan sebuah detail bagaimana dalam pandemi corona ini masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Nah, jadi ada detail-detail juga nih dari kategori klik donasi ketika kita akan melanjutkan ke pembayaran. Jadi kita yakinkan dulu kategori mana yang kita ingin donasikan. Nah, misalkan nih ke anak-anak putus sekolah. Nah, kita klik langsung nih donasi sekarang. Nah, nanti ketika kita sudah mengklik donasi sekarang, nah di sini ada nominal yang akan kita donasikan. Misalkan di sini ada nominalnya paling ada 10.000, ada 50.000, ada 100.000, ataupun lebih dari 100.000. Bisa dilakukan masukkan nominal donasinya. Nah, nanti ketika user masukkan nominal donasinya, maka user diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya itu ada banyak, ada menggunakan payment seperti link aja, OPPO, atau Dana, dan juga bisa menggunakan rekening ATM, bisa BCA, dan bank-bank yang lainnya. Nanti setelah pembayaran, user akan mendapatkan bukti pembayaran. Nanti setelah user melakukan pembayaran, maka user akan mendapatkan bukti pembayaran. Ini adalah tampilan dari status pembayaran yang ada di nomor 10. Terima kasih. Ada tanggalnya 20 Mei, terus ada pembayarannya yang tadi kita donasikan. Lalu di sini setelah user berdonasi, data donasi user akan masuk dalam menu akun. Nah, dan di dalam menu akun ada beberapa menu, yaitu profil saya, donasi, tentang donasi, dan kontak kami. Di sini adalah menu akun dari sebuah user. Ada profil saya, donasi, tentang rumah donasi, dan juga kontak kami di nomor 11. Nah, di nomor 12 ini adalah menu donasi. Ini menu yang berisi riwayat user berdonasi. Dan jadi setelah user melakukan berdonasi, maka user akan mendapatkan riwayat ketika dia sudah berdonasi apa saja, dia sudah melakukan donasi apa saja. Nah, nanti user bisa melihat riwayat tersebut. Nah, di nomor 13 ini
Di sini adalah menu tentang rumah donasi agar meyakinkan donatur user untuk berdonasi secara online. Nah, di sini adalah menu tentang about rumah donasi itu seperti apa sih. Nah, jadi rumah donasi ini adalah untuk membantu masyarakat berdonasi secara aman dan juga jelas. Dengan slogan sedikit kebaikan, berbagi kebahagiaan. Dengan slogan tersebut, semoga masyarakat bisa lebih terbuka hatinya untuk berbagi kebaikan. Nah, jadi disitulah adalah about rumah donasi. Nah, di nomor 14 ini nih, di nomor 14 dan terakhir menu kontak yang kami menginfokan untuk menginfokan telepon, email, dan alamat dari rumah donasi. Ayo buat sesuatu untuk kebaikan. Nah, jadi di sini ada nomor kontak rumah donasi, bisa ada nomor telepon atau bisa email atau ada alamatnya. Jadi misalkan ada apa-apa bisa langsung kontak ke rumah donasi. Nah, terima kasih. Sedikit kebahagiaan hashtag rumah donasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.